Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pendapatan dan beban. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Egi Kurniawan. Saya Amelia Mutiara. Saya Alif Warmanabila. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materi. Oke, untuk materi yang pertama itu ada mengenai pendapatan atau revenue atau income. Jadi, menurut PSAK 1, penyajian laporan keuangan, pendapatan ini adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi pemilik. Selanjutnya itu, di sini saya memberikan 3 contoh dari pendapatan. Yang pertama itu ada penjualan barang dagang, lalu ada pendapatan jasa, dan juga ada pendapatan bunga. Nah, untuk penjualan barang dagang yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil menjual barang kepada konsumen. Biasanya ini terjadi pada perusahaan dagang atau retail. Nah, untuk contohnya itu ada penjualan pakaian, makanan, alat tulis, elektronik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu ada pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa yaitu pendapatan yang diperoleh dari pemberian layanan atau jasa kepada pelanggan. Nah, besar pendapatannya ini tuh tergantung jenis jasa yang diberikan. Nah, untuk contohnya itu ada jasa konsultan bisnis, jasa konsultasi keuangan, jasa perbaikan kendaraan, lalu ada jasa desain grafis, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada pendapatan bunga, yaitu pendapatan yang diterima karena perusahaan menyimpan dana di bank atau pemberi pinjaman kepada pihak lain sehingga memperoleh bunga. Nah, untuk contohnya itu ada bunga tabungan, lalu ada deposito, dan juga ada piutang berbunga. Nah, selanjutnya di sini ada pengakuan pendapatan. Jadi di sini tuh menurut PSAK 72 atau IFRS 15, jadi itu pendapatan diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, artinya perusahaan ini baru boleh mengakui pendapatan apabila pengendalian atas barang atau jasa ini telah berpindah kepada pelanggan. Nah, di sini juga ada 5 langkah pendapatan PSAK 72. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga itu ada menentukan harga transaksi. Yang keempat itu ada mengalokasikan harga transaksi. Dan yang terakhir itu ada mengakui pendapatan saat kewajiban terpenuhi. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi pengakuan dan pengukuran pendapatan. Nah, di sini ada penjualan produk atau barang itu diakui pada tanggal penjualan atau saat barang diserahkan kepada pelanggan. Untuk pemberian jasa itu diakui saat jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Selanjutnya juga penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain seperti bunga, royalti, dan sewa itu diakui saat berjalannya waktu, diakui sesuai dengan substansi perjanjian, dan sewa itu diakui selama masa sewa. Untuk pelepasan aset selain produk itu diakui pada tanggal penjualan atau pertukaran. Untuk penyelesaian kontrak jangka panjang itu diakui sebelum penyerahan akhir, umumnya menggunakan metode persentase penyelesaian atau cost recovery. Nah, di sini ada pengertian beban. Beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang mengurangi aset atau menambah kewajiban yang terjadi dalam periode pelaporan dan berdampak pada ekuitas perusahaan tanpa melibatkan distribusi kepada pihak pemilik modal. Nah, untuk contoh beban meliputi gaji karyawan, biaya listrik, penyusutan aset, bunga pinjaman, dan biaya sewa. Untuk konsep beban sendiri, beban itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Nah, contohnya nih kayak tadi, biaya produksi, gaji karyawan, dan listrik. Jadi intinya tuh si beban ini pengorbanan supaya dapat pendapatan, seperti itu. Nah, lanjut ada contoh pendapatan pada saat penjualan. Misal penjualan tunai pada tanggal 10 Mei 2025, Toko Budi menjual barang dagang secara tunai sebesar 2 juta kepada toko bintang. Nah, untuk jurnal itu khas pada pendapatan penjualan sebesar 2 juta rupiah. Nah, beda lagi nih untuk pendapatan pada saat penjualan kredit. Jadi di sini ada pada tanggal 12 Juli 2025, Toko Budi menjual barang secara kredit sebesar 3.500.000. Untuk jurnalnya itu piutang usaha pada pendapatan penjualan sebesar 3.500.000. Nah,
selanjutnya yaitu ada pengakuan beban, di mana pengakuan beban ini menentukan kapan beban dicatat dan dalam laporan keuangan, tidak selalu ketika kas dibayarkan. Prinsip utama yang digunakan yaitu accrual basis, di mana beban diakui saat manfaat ekonomi terjadi, bukan saat kas keluar. Misalnya tagihan listrik bulan Maret yang dibayar April tetap dicatat sebagai beban Maret. Nah, yang kedua ada matching principle, yaitu prinsip pencocokan, yaitu beban dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan oleh beban tersebut. Contohnya itu kayak bahan baku yang digunakan untuk pengakuan berdasarkan atau menghasilkan barang yang dijual pada bulan berikutnya dicatat bersamaan dengan penjualan. Nah, pengakuan berdasarkan kondisi kas, di mana sebelum kas ada kondisi sebelum kas keluar, di mana beban dicatat ketika kewajiban muncul meski kas belum dibayarkan. Nah, misalnya itu tagihan yang belum dibayar tetapi sudah diterima. Selanjutnya yaitu bersamaan kas keluar, di mana beban diakui saat pembayaran kas terjadi jika perbedaan waktu tidak signifikan. Nah, selanjutnya itu ada setelah kas keluar, di mana beban diakui ketika barang dan jasa digunakan, sementara kas sudah dibayarkan. Misalnya beban dibayar di muka dicatat sebagai aset terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada pengukuran beban, di mana pengukuran beban ini mengacu pada nilai perolehan barang atau jasa, nilai nominal kewajiban atau estimasi nilai wajar bila tidak ada harga perolehan. Nah, mata uang yang digunakan biasanya yaitu rupiah, dan nilai harus dapat mencerminkan konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi, di mana di sini akan menjelaskan jenis-jenis beban. Nah, beban dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada beban operasional seperti gaji, listrik, sewa, biaya pemasaran, dan administrasi. Nah, kalau beban pokok penjualan atau HPP itu adalah beban terkaitan dengan produksi atau pembelian barang yang dijual. Nah, selanjutnya itu ada beban penyusutan, di mana alokasi sistematis atas penurunan nilai aset tetap. Nah, selanjutnya itu ada beban bunga, di mana biaya bunga pinjaman atau kewajiban. Nah, selanjutnya itu ada biaya pajak dan lain-lain, itu adalah kewajiban perpajakan atau beban non operasional. Nah, di sini ada penyajian dan pengungkapan, di mana beban disajikan dalam laporan laba rugi atau laporan operasional dengan rincian yang jelas dalam pencatatan atau laporan keuangan. Informasi ini harus mengungkapkan jenis beban, metode pengukurannya, dan relevansi bagi evaluasi kinerja perusahaan, di mana hal tersebut penting untuk pengakuan dan pengukuran beban. Nah, di sini ada pengakuan dan pengukuran beban yang tepat. Nah, yang pertama itu menyajikan laba bersih real dan kondisi keuangan yang akurat. Yang kedua itu mempermudah analisis efisiensi operasional dan pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga itu memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti PSAK nomor 36 untuk asuransi jiwa atau PSAK umum untuk perusahaan lain. Nah, selanjutnya itu ada membantu UMKM atau perusahaan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan relevan dan terpercaya bagi investor, bank, pemangku kepentingan, dan lainnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh jurnal ya. Nah, di mana jurnal ini dari PT ABC yang membayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah pada 1 Mei 2026 secara tunai. Nah, gimana sih jurnal sederhananya? Nah, jurnal sederhananya itu beban gaji pada kas sebesar 5 juta rupiah. Demikian pemaparan materi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.